Dari kamu bukan model feminasi. Kamu sendiri kelahi belum ahli pandang orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pertama yang saya hormati Bapak Ali Nur Rafiq selaku dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Kenalkan, nama saya Muhammad Asgal Askia, nomor NIM 22402075 dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. Baik, untuk video ini untuk melengkapi tugas UTS Qawaid Fiqhiyah yang mempresentasikan tentang materi dari materi pertama sampai materi ke-6. Baik, untuk materi pertama yaitu kaidah fikih dan perbedaan serta hubungan antara fikih dan usul fikih. Yang pertama yakni pengertian al-qawaid fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk jamak dari kata qaidah. Dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan kata kaidah yang secara etimologi berarti dasar, asas, atau fondasi. Kata al-fiqhiyah berasal dari kata fikih yang berarti ilmu tentang hukum syariah yang bersifat amaliyah yang digali dari sumber-sumber yang terperinci. Yang selanjutnya ialah hubungan antara fikih dan usul fikih. Hubungan usul fikih dengan fikih adalah seperti hubungan ilmu logika dengan ilmu filsafat, atau seperti hubungan ilmu nahwu dengan bahasa Arab. Fikih merupakan pada ilmu yang membahas persoalan hukum Islam yang praktis, sedangkan usul fikih mengarah pada ilmu yang membahas kaidah-kaidah mengenai metode dalam menggali hukum dari dalil-dalil yang terperinci. Yang selanjutnya yakni perbedaan antara fikih dengan usul fikih. Perbedaan antara fikih dengan usul fikih dapat terlihat dari segi objek ilmu keduanya. Fikih adalah perbuatan seorang yang telah mukallaf atau dewasa dalam menjalankan suatu perintah atau hukum. Sedangkan usul fikih merupakan dalil-dalil dan kaidah yang bersifat umum, di mana seorang fuqaha atau ahli fikih menelaah tentang bagaimana dalil-dalil juz'i atau sebagian yang dapat diterapkan pada permasalahan atau persoalan khusus. Poin selanjutnya yakni manfaat mempelajari fikih dan usul fikih. Yang pertama dari mempelajari ilmu ini, manfaatnya yang pertama sebagai benteng pelindung terhadap syariat Islam, karena usul fikih menjaga dalil-dalil syariat dari penyimpanan dan kesalahan dalam istilah. Yang kedua, metode yang memudahkan dalam mengambil kesimpulan hukum atau istinbat pada masalah cabang atau fikih dari sumbernya. Yang ketiga, menghindarkan seorang menetapkan hukum menurut nafsunya. Selanjutnya, bab kedua, yakni al-umru bimaqasidiha. Definisi dari kaidah al-umru bimaqasidiha. Pengertian kaidah ini bahwa hukum yang berimplikasi terhadap suatu perkara yang timbul dari perbuatan atau perkataan subjek hukum atau mukallaf tergantung pada maksud dan tujuan dari perkara tersebut. Kaidah ini berkaitan dengan setiap perbuatan atau perkara-perkara hukum yang dilarang dalam syariat Islam. Dasar dari kaidah ini yang bersumber dari Al-Quran yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 225. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu qulubukum kasabat bima yu'akhidukum walakin aymanukum billaghwi wallahu yu'akhidukum innahu alimun ghafur. Yang artinya Allah tidak menghukummu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang selanjutnya contoh dari kaidah al-umuru bil maqasidiha. Contoh kaidahnya adalah barang siapa menjual sesuatu atau menceraikan istrinya di dalam hati tanpa mengucapkannya, maka ia tidak dihukumi telah melakukan transaksi jual beli atau perceraian, meskipun ia secara lugas menyatakan telah meniatkan demikian. Baik, itu untuk bab 2. Selanjutnya adalah bab 3. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kaidah fikih yang kedua adalah kaidah tentang keyakinan dengan keraguan.
Yakin secara etimologi yaitu mantapnya hati atas sesuatu. Al-yakin juga bisa dikatakan pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Bagaimana menurut Ibnu Manzur dalam kamusnya Lisanul Arab, yaitu pengetahuan dan merupakan antonim dari al-syak. Sedangkan menurut terminologi yaitu keyakinan yang kokoh dan sesuai dengan kenyataan. Yang pertama dasar kaidah yang bersumber dari Al-Quran pada surat Yunus ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Yang artinya dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, dasar kaidah hadis Rasulullah SAW antara lain hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu, contoh ketut, ataukah belum, maka kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu kentut itu ataukah belum. Maka jangan keluar dari masjid sehingga mendengar suara atau mendapatkannya bau. Di antara hukum-hukum aplikatif yang menjadi contoh penerapan kaidah ini adalah apabila seorang menghilang dalam jangka waktu yang lama dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau masih mati, maka ahli waris tidak boleh membagi harta peninggalan tersebut dan menetapkannya sebagai sebuah keyakinan. Misalnya orang tersebut menghilang setelah kecamuk perang, wabah penyakit, atau gempa bumi dahsyat. Hal itu dikarenakan status hidup orang tersebut sebelum menghilang merupakan seseorang yang tak terbantahkan dengan segala keyakinan dan baru ketika ia menghilang muncullah keraguan atau status kehidupannya. Maka di sini keraguan yang muncul belakangan tidak dapat menggugurkan hukum keyakinan. Baik, itu untuk materi yang ketiga. Selanjutnya bab keempat. Al-masyaqqatu tajlibu al-taisir. Al-masyaqqatu atau kesukaran dibagi menjadi 3 macam atau 3 tingkatan. Al-masyaqqah menurut bahasa atau etimologis adalah al-ta'ab, yaitu kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan al-taisir secara bahasa etimologis adalah kemudahan. Dalam makna linguistik, kaidah masyaqqat atau kesukaran menurut asal-usul bahasanya berarti keletihan, aljud, kepayahan, dan kesempitan. Sementara jalb asya'i berarti menggiring dan mendatangkan sesuatu dari suatu pekerjaan, tidak memaksakan diri dan tidak memberatkan fisik. 3 macam atau 3 tingkatannya dari al-masyaqqatu tajlibu al-taisir. Yang pertama adalah al-masyaqqah al-azhima, yang berarti sangat berat, kesukaran yang menimbulkan berencana dan kesukaran besar, seperti kesukaran dalam bentuk ketakutan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa. Yang kedua ialah al-masyaqqah al-mutawassithah. Al-masyaqqah al-mutawassithah, kesukaran yang pertengahan atau tengah-tengah, tidak sangat berat juga tidak sangat ringan. Apabila kesukaran lebih dekat pada bentuk kesukaran pertama, maka ia mengharuskan pemberian keringanan hukum. Namun jika lebih dekat dari bentuk kedua, maka ia tidak meniscayakan keinginan suatu kesukaran disebut berada dalam posisi tengah-tengah. Yang selanjutnya ialah al-masyaqqah al-khafifah, yakni kesukaran yang ringan. Kesukaran ringan seperti sedikit rasa sakit pada jari-jari tangan, sakit kepala ringan, atau penyakit ringan lainnya. Bentuk kesukaran ini tidak dianggap dan tidak menimbulkan efek pada keringanan hukum kecuali menurut mazhab Syaf'i, sebab realisasi manfaat ibadah lebih utama daripada menolak kesukaran ringan yang kecil lainnya. Adapun 7 keringanan atau kemudian karena adanya
masyakoh setidaknya ada 7 macam, yaitu takhfif istak, yang kedua takhfif taknis, yang ketiga takhfif ibdal, yang keempat yakni takhfif takhir, yang keenam takhfif tarkhis, yang ketujuh takhfif taghir. Baik, itu dari materi keempat. Selanjutnya materi kelima, ad-dararu la yuzalu. Ad-dararu la yuzalu adalah kemudaratan atau kesulitan harus dihilangkan. Jadi konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idoror atau tidak menyakiti. Namun doror kemudaratan secara etimologi adalah berasal dari kalimat ad-doror yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada dapat mahanya. Sedangkan doror secara terminologi menurut para ulama ada beberapa pengertian. Adapun sumber kaidah dari Al-Qur'an yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kebahagiaan negeri akhirat. Janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Cabang-cabang dari kaidah ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kaidah pertama ad-dararu la yuzalu bid-darar. Yang kedua, ad-dararu taysyikhul mahdharat. Yang ketiga, mabkhud dararu yaqdaru biqadariha. Yang keempat, nara'al maqasid muqaddam ala jalabil musalih. Yang kelima, idza ta'arat muqasidani zu'i tatamuha tarakiba ukhtakoma. Baik, itu materi bab 5 dari ad-dararu la yuzalu. Selanjutnya materi ke-6, al-adatu muhakamah. Al-adah terambil dari masdar al-audu atau al-mu'awdah yang artinya adalah berulang-ulang kembali. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bisa disebut sebagai kebiasaan atau adat. Dan adat ini bisa dimaknai sebagai suatu perkataan atau perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, penting dan dapat diterima oleh akal normal manusia, serta dilakukan secara berulang-ulang. Dasar kaidah dari Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ing tolaqa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairuhu fa'ing tolaqa fala junaha alaihi ayyata raja'a ingdan ayyukima hududallah wa tilka hududallahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menuntut cara yang ma'ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang selanjutnya, dasar kaidah dari hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat dari banyak perawi hadis antara lain Imam Bukhari radhiyallahu an. Di sini, ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf atau kebiasaan yang baik. Contoh dari kaidah ini yaitu dalam adat Arab yang disebut sholat itu adalah berdoa secara umum, tetapi syarak memerintahkan sholat itu maksudnya adalah ibadah yang mulai dari takbir sampai salam. Seorang muslim tidak boleh memenangkan ada di mana sholat hanya sebagai doa, dengan meninggalkan perintah sholat sebagai amal ibadah yang mulai takbir sampai salam. Baik, untuk presentasi qawaid fikih mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya mohon maaf. Jadi saya Muhammad Asqal Askia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.